Finity proudly present Parenting Podcast. Podcast ini dibuat sebelum PPKM dan menerapkan protokol kesehatan. Halo semuanya, selamat datang di Parenting. Senang banget saya Suryadi atau teman-teman bisa manggil saya Uya, bisa ngobrol-ngobrol dan juga berbagi sama teman-teman semuanya yang ada di Parenting. Dan kesempatan kali ini spesial, kita dikasih pinjam ruangan dan kita boleh bertamu ke YPAC Jakarta. Nah, kesempatan kali ini juga saya mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari YPAC Jakarta. Nah, ini di sebelah saya nih sudah ke tamunya saya sebenarnya ya, tapi terima kasih Ibu Kiki dan juga Pak Jerry. Saya dikasih waktu dan kesempatan buat bertamu. Di sebelah saya ada Bu Kiki Diana Afrianti selaku komunikasi masyarakat YPAC Jakarta. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Uya. Ya, pagi menjelang siang lah Bu ya pokoknya ya. Dan juga ada Pak Jerry Novaro Sumual selaku manajer layanan kesehatan YPAC Jakarta. Selamat pagi dan siang Pak Jerry. Pagi menjelang siang. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Kiki, Pak Jerry, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat. Kita tetap protokol kesehatan ya Pak. Betul. Ya, harus. supaya memutus jalur perkembangan Ibu Koronce ini. Iya. Nah, Bu Kiki dan juga Pak Jerry, ini kan saya jujur pertama kali datang ke YPAC Jakarta, dan saya juga baru tahu dari tim bahwa YPAC Jakarta tuh ada tuh ternyata. Bu Kiki dan Pak Jerry boleh nggak sih cerita YPAC Jakarta itu apa sih? Kalau YPAC Jakarta ini sebuah organisasi nirlaba atau not for profit yang menyediakan keterpaduan layanan untuk disabilitas fisik cerebral palsy. Oke. Gitu, keterpaduan layanan itu kami di sini punya sebuah unit kegiatan. Kami beri nama Jakarta Cerebral Palsy Center atau Pusat Layanan Cerebral Palsy Jakarta yang punya 3 layanan utama. Jadi ada layanan pendidikan, ada sekolah luar biasa tunadaksa, DD1, berjenjang TK sampai SMA, jadi ini sekolah formal. Kemudian ada unit layanan kesehatan, digawangi oleh Pak Jerry. Digawangi oleh Pak Jerry ya, penjaga gawangnya Pak Jerry. Di situ ada layanan keterapian, komplit banget sih itu. Ada layanan terapi fisio atau fisioterapi, kemudian ada hidroterapi, ada terapi bicara, okupasi terapi, sensori integrasi, Snowsland. Kemudian ada layanan skoliosis, terapi skoliosis, ada layanan daycare. Daycare di sini khusus penitipan anak 1 hari untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada layanan konsultasi psikologi, ada unit layanan ortotik prostetik. Jadi di situ bisa menyediakan pemesanan sepatu khusus, ya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ortopedi, ya, alat bantu, kemudian juga alat bantu khusus yang memang dibutuhkan oleh anak-anak cerebral palsy khususnya atau anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Oh, banyak ya Bu ya? Ya, itu baru 2. Satu lagi, baru dua tadi ya. Iya, Si Jakarta Cerebral Palsy Center baru 2 layanan yang saya sebutkan. Satu lagi ada unit karya. Kalau tadi teman-teman disabilitas cerebral palsy ini sudah mengenyam pendidikan formal TK sampai SMA, mereka lulus. Kalau memang dengan kondisinya mereka bisa melanjutkan ke akademis lainnya, baik atau mungkin langsung terjun ke dunia kerja, bisa kalau langsung keluar dari YPAC, atau kalau misalkan pengen punya kegiatan, pengen bersosialisasi dengan teman-teman disabilitas lainnya gitu kan, itu ada 1 unit yang memang menyediakan layanan kemandirian daily living ditambah dengan keterampilan-keterampilan. Jadi ada berkebun, ada latihan keterampilan, juga ada olahraga boccia. Boccia? Boccia. Iya, saya lihat boccia itu, saya juga penasaran. Boccia apa sih Bu? Kalau boccia ini olahraga mungkin sejenis bowling ya Pak Jerry ya. Bowling? Kayak bowling, tapi khusus hanya dimainkan oleh cerebral palsy yang dengan kondisi ringan, sedang sampai berat. Jadi yang memang kondisi cerebral palsy-nya ringan, dia bisa mengoper bolanya dengan tangan. Jadi
intinya cerebral palsy ini semua juga punya kesempatan untuk atau punya cabang olahraga yang khusus buat mereka loh, gitu kan. Nah, yang sedang kemudian yang berat yang sama sekali dengan tangannya yang kaku nggak bisa untuk memainkan bolanya, dia punya alat bantu khususnya juga. Nah gitu. Nah nanti mungkin lain kesempatan berarti Mas Oya harus bisa ngobrol sama tim YPAC yang tentang boccia. Pasti menarik. Atau bisa langsung ke lapangan boccianya, nanti kita bisa juga perkenalkan kegiatan ini, mungkin kita bisa lihat apa sih boccia gitu. Iya. Dan kita juga punya atletnya sudah satu. Oh ya? Ya. Saya lihat di Instagramnya Boccia, komunitas boccia. Saya pikir tuh boccia tuh nama komunitas, ternyata nama. Itu olahraga dan itu memang binaan dari NPC ya, National Paralympic Committee kalau nggak salah. Ya, masuk Paralimpik juga Bu ya? Iya. Masuk. Ada cabang olahraga di situ. Nah, oke, itu jadi kembali lagi ke tadi siapa YPAC dan apa YPAC. Tadi ada Jakarta Cerebral Palsy Center, itu tadi yang memang fokus layanan kegiatannya untuk disabilitas fisik cerebral palsy. Tapi kami juga menerima membuka layanan untuk teman-teman atau anak-anak yang memang berkebutuhan khusus lain lah gitu. Jadi ada juga dari rare disease yang memang mungkin kaitannya dengan hambatan fisiknya gitu kan. Kemudian ada Down syndrome juga, ada juga autis. Gitu. Tapi memang 90% untuk kondisi itu. Nah, tadi ada unit kegiatan Jakarta Cerebral Palsy Center, kemudian ada asrama. Asrama ini memang kami tidak membuka penitipan lagi gitu ya. Jadi yang kami kelola di sini adalah mengasuh 3 teman-teman disabilitas yang memang sejak bayi dulu waktu layanan YPAC itu tuh mereka dititipkan di sini oleh Kementerian Sosial gitu. Nah, itu masih tetap ada bersama kami. Kemudian satu lagi adalah yayasan ini membuka kemitraan kerelawanan ke masyarakat, juga institusi-institusi, organisasi apapun yang memang ingin bekerja sama dengan YPAC, kontribusi untuk teman-teman disabilitas lah, melakukan kegiatan gitu kan. Kemudian ada pembelajaran juga mungkin dari universitas-universitas, dari kami juga ada kerjasama dengan Poltekkes, kemudian ada beberapa universitas-universitas yang pengen swasta dan negeri kerjasama dengan YPAC, yang dimana mahasiswa-mahasiswa ini pengen belajar lebih jauh tentang kasus cerebral palsy, karena kasus cerebral palsy yang di YPAC ini benar-benar istilahnya segala macam jenisnya tuh ada ya kami layani gitu. Jadi untuk belajar, untuk mempelajari yang nanti akan diperlukan untuk profesi mereka itu bisa bekerja sama dengan kami. Namun tidak terbatas untuk kerjasama akademis gitu. Ada juga Equidance Company gitu, kemitraan bersama kami untuk memberikan kesempatan teman-teman perform menari, ya kan. Jadi melatih nyanyi. Jadi anak-anak ini kan memang ada mungkin gerak motorik yang lainnya terhambat, tapi dia bisa punya suara yang bagus, gitu kan, bisa ikut diajak menari. Nah itu dikembangkan bersama Equidance Company misalnya gitu. Jadi banyaklah kemitraan itu banyak banget dan ya itu tadi tentang YPAC Jakarta sih untuk kegiatannya. Ngomong-ngomong YPAC Jakarta, kita dari tadi ngobrolin tentang cerebral palsy. Saya pribadi juga tidak terlalu lazim dengan cerebral palsy ini. Cerebral palsy itu apa? Kondisi seperti apa, Pak Jerry, Bu Kiki? Siapa nih? Kondisinya mungkin Pak Jerry aja deh. Ya, Pak Jerry aja deh. Unit kesehatan kan ya. Oke, makasih Mas Uya. Jadi kita klinik utamanya sebenarnya khusus untuk layanan disabilitas. Ya. Dan kita juga punya program namanya asesmen bersama yang kita anggap juga menjadi gerbang utama pada saat siswa atau klien kita atau pasien kita untuk masuk bergabung di YPAC Jakarta. Untuk apa? Untuk mencari, bisa membuat rekomendasi program apa yang tepat untuk para anak-anak dengan cerebral palsy. Nah, terkait cerebral palsy mungkin banyak orang yang mungkin sedikit lah yang paham ya, mungkin tidak familiar di masyarakat. Karena masalahnya anak-anak ini terlihatnya itu artinya kita mesti gali itu dari history taking, riwayat kelahiran. Mulai dari prenatal, perinatal dan postnatal. Artinya sebelum dalam masa kandungan gimana? Ada nggak masalah gitu loh, itu yang bisa di tracing di situ. Kemudian proses persalinannya, karena juga bisa membuat menjadi problem cerebral palsy. Atau setelah kelahiran, biasanya setelah kelahiran itu atau postnatal itu birth to 10 days, 0 sampai 10 hari pertama.
Ya, nah di situ dilihat biasanya apakah dia ada masalah atau tidak akan terlihat. Dan yang umum adalah biasanya kita juga biasanya akan dibantu oleh spesialis dokter anak, dokter obgyn ya, untuk mengetahui Apgar scoring. Apgar score itu adalah scoring yang akan mendeteksi apakah anak ini oke atau nggak oke. Contohnya dari mana? Heart rate-nya, bagaimana dia heart rate-nya, bagaimana dengan warna kulit dia, bagaimana dengan respiration atau pernafasan dia, bagaimana refleksnya dia, bagaimana gerak motorik dia, itu akan terlihat di situ. Ada skor-skor yang harusnya aman. Nilai skornya ada 7 sampai 10. Dan kadang-kadang mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa tenaga kesehatan sudah menuliskan di situ. Dan kadang-kadang nggak ngeh ya mungkin. Saya pun nggak ngeh Pak sampai sekarang. Saya jadi takut nih. Nah, di situ akan terlihat. Dan kalau kami, kebetulan background saya adalah fisioterapis, kami bisa dengan beberapa pendekatan ya, artinya melihat dengan contohnya dengan TIMP misalnya, Test of Infant Motor Performance. Kita lihat nih, oh anak ini kok lahir kok dia diem ya. Lihat juga, oh lahirnya ini karena apa? Oh dia premature misalnya. Biasanya kalau prematur akan masuk ke NICU atau Neonatal Intensive Care Unit atau ICU-nya pada bayi. NICU ya. NICU nih bilangnya gitu. Jadi di situ distimulasi, fisioterapi juga terlibat, ada tim dokter anak juga terlibat ya. Itu akan dilihat semuanya. Bagaimana perkembangan tumbuh kembang anak ini di awal pertama dia, bisa 0 sampai 1 tahun pertama, sampai 0 sampai 2 tahun pertama. Itu akan kita lihat. Nah, yang memang umum itu dibilangnya adalah apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy bisa dikatakan layu otak. Layu otak. Layu. Dibilang kayak tanaman tuh kok muncul tapi kok, nah, padahal dia baru muncul kok dia sudah kolaps misalnya gitu. Kenapa dia kolaps? Biasanya akan terlihat itu dari sensomotor, praksis dan representatif. Tapi yang paling mudah adalah sensomotor dia. Bagaimana dia nangisnya kuat nggak? Karena juga bisa terdeteksi juga dari Apgar scoring, gitu ya. APGAR tadi ya, itu yang harus terlihat di situ. Nah kemudian apa sih yang menyebabkan anak? Karena biasanya juga terlihat itu setelah anak itu sudah masuk 6 bulan pertama. Jadi 0 sampai 6 bulan pertama terlihat bagaimana kemampuan menghisapnya nggak bisa, misalnya, oh nangisnya tidak kencang, gerakan-gerakan tubuhnya juga tidak representasi ya, istilahnya banyak diam misalnya, atau gerak tapi dengan pola-pola yang berbeda. Contohnya disertai dengan adanya kekakuan pada satu sisi tubuh atau 4 sisi tubuh dia, atau hanya bagian atas dia yang kaku, atau mungkin bawah yang bermasalah. Itu akan terlihat di situ manifestasinya. Nah makanya kita berharap untuk membantu pemerintah itu dalam hal ini adalah masalah kasus pandemi COVID ini kan lagi booming. Nah bagaimana menjaga ibu-ibu yang hamil ini atau yang ingin merencanakan untuk hamil dalam keadaan safe and secure. Nah di situ berharap sekali promotif preventif yang saya anggap proyek ini adalah bagus sekali untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pentingnya promotif dan preventif dibandingkan biaya kuratif dan rehabilitatif. Itu lebih mahal. Jadi kita bicaranya adalah early detection yuk, dengan early intervention kan gitu ya. Itu yang memang jadi programnya kita, yang salah satunya ada juga di SDGs, di Sustainable Development Goals. Jadi di situ juga sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu. Nah YPAC hadir di masyarakat khususnya di DKI Jakarta, karena kami bagian dari DKI Jakarta ya Bu Kiki ya. Kita membantu YPAC bisa menjadi mitra yang bisa membantu masyarakat yang memang yang tidak paham bisa datang ke kami untuk kami berikan free konsultasi Bu Kiki ya. Kita boleh kita berikan, jadi mereka bikin antar kalau ini biaya mahal, oh enggak YPAC konsultasi aja dulu, konsultasi bisa ya Bu Kiki, ngobrol aja dulu gitu. sama Pak Jerry. Artinya nanti bisa kita lihat apakah ini hanya permasalahannya bukan di anaknya, ternyata di keluarga, di orang tua. Nah itu yang kita berikan arahan kepada mereka. Hanya contohnya yang paling gampang, cara gendong aja banyak yang salah nih gendongnya misalnya, atau cara pakai baju, buka baju itu banyak yang salah. Karena apa? Ini anak harusnya kalau tidak seperti itu bisa lebih bagus pola tubuhnya dia. Karena masalah cerebral palsy juga mengarah pada gerak dan fungsi. Ya postur dia harus dijaga. Yang paling bermasalah yang saya lihat adalah secara umum masalah nyuapin atau kasih susu. Biasanya nyuapin atau kasih susu itu adalah teknik banget, yang harus nyaman siapa sebenarnya? Si bayinya atau si anak ini. Tapi biasanya yang nyaman apa? Buat si yang ngasih susunya. Nah itu saya banyak sekali yang muncul malah secondary problem, yang tadinya posturnya oke, karena lama kelamaan menjadi skoliosis misalnya, atau mengalami gangguan pada tulang belakangnya. Nah karena di sini harus dilihat terus, karena permasalahannya
kompleks sekali. Nah, terkait permasalahan yang dimunculkan ini, makanya orang tua pada saat ingin mempunyai anak itu harus benar-benar kontrol ke dokter yang telah ada, entah di rumah sakit atau di klinik. Mereka harus menanyakan terus di situ. Karena ini juga bisa terjadi pada saat trimester pertama awal kehamilan, bisa terjadi pada trimester kedua kehamilan atau trimester terakhir ya, pada saat menjelang kelahiran. Nah, itu juga harus dilihat. Karena biasanya mereka tadinya oke, setelah trimester kedua dia kena toxoplasm misalnya, atau kena virus atau penyakit lain, atau rubella kena, atau gangguan infeksi pada cairan ketubannya. Nah, itu bisa menyebabkan nanti berdampak terhadap anak yang ada di dalam kandungan. Nah, itu harus kita kejar. Atau dia karena trauma, tiba-tiba ibunya lagi ternyata dia jatuh misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan itu. Jadi harus dievaluasi. Atau mungkin masalah-masalah lain itu adalah karena kekurangan oksigen setelah dia lahir, maka harus cepat dibawa ke NICU misalnya. Nah, itu kayak seperti itu harus memang dipahami. Dan mereka lahir juga beberapa itu BBLR atau bayinya berat badannya itu rendah. Jadi itu juga bisa menyebabkan masalah nanti ke depannya. Maka dan nanti dampaknya bisa mempengaruhi psikomotor dia, afektif dia, dan kognitif dia nanti yang bisa berdampak. Itu secara umum sih gambarannya seperti itu, Mas Uya. Ini seru ya, karena di sini sebenarnya kalau saya Pak datang ke sini tuh saya tertarik dengan si cerebral palsy karena saya pribadi juga baru punya anak, dan tentunya kita kepengen buat teman-teman yang nonton video ini juga mendapatkan pemahaman lebih jauh bahwa apa itu cerebral palsy supaya kita nggak salah nangkep bagaimana deteksinya dan lain sebagainya. Jadi ini buat penonton semuanya nih, teman-teman semuanya, kalau anaknya nangis kencang, kalau anaknya gerak-gerak terus, jangan panik, justru harus berbahagia. Gitu kan, kita kan kepengennya ini anak nangis mulu, gendong kan gitu. Banyak begitu maksudnya. Iya kan nih, anak ibunya stres, kenapa? Karena dia nggak bisa tidur, nggak bisa. Loh, anak harus nangis karena dengan nangis itu jantung parunya dia bekerja dengan baik. Seperti itu. Aktif artinya setelah lahir kadang-kadang kenapa kok muncul jaundice atau kernicterus atau dibilangnya kena kuning anaknya. Nah, itu juga berdampak karena kalau terlalu tinggi bisa meracuni bagian otak yang lain. Nah, itu biasanya larinya kelainan-kelainan yang muncul pada cerebral palsy itu akan biasanya disertai dengan gerakan-gerakan involunter. Jadi kalau anak tuh gerak-gerak aja seperti itu dan lain-lain. Jadi harus hati-hati sekali. Harus dilihat betul-betul pada anak-anak itu. Yang paling tidak golden period itu harus dievaluasi. Jangan sungkan kadang masyarakat datang ke dokter, datang ke klinik-klinik tumbuh kembang pada saat anaknya sakit. Please datangnya dalam keadaan yang sehat gitu loh. Jangan rubah paradigmanya lebih ke paradigma sehat, jangan paradigma sakit. Itu yang harus kita rubah. Datang boleh nggak? Saya mau tahu dong anak 5 tahun ini kok dia belum bisa melompat ya? Berarti something wrong with the brain. Harusnya umur segitu sudah bisa melompat, bukan menggunakan trampolin ya. Jadi di lantai pun belum bisa. Ternyata ada masalah di situ. Gitu. Jadi kalau anak yang pecicilan, kalau anak yang pecicilan banyak gerak ya. Iya, saya jadi bersyukur anak saya pecicilan banget soalnya juga. Dipantau saja gitu, tapi kita lihat gitu kan. Bertujuan nggak ada kegiatan. Tujuannya harus jelas. Artinya praksisnya harus main. Tapi kalau dia karena anak sekarang gerak bertujuan. Ya, jadi dia misalnya lempar bola, dia kejar bolanya lagi, jadi dia lempar sana, lempar sini, tapi dia kayak kalau kita bilangnya namanya motor planningnya bermasalah nih anak. Jangan-jangan nanti bisa mengarah ke masalah behavior problem. Nah, tadi artinya tetap kembali lagi tanyakan sedini mungkin. Jadi jangan takut sebenarnya gitu. Saya jadi tadi langsung memikirkan anak saya kalau tidur memang bergerak. Artinya tidur aktif. Dan saya langsung memikirkan purposeful tadi istilahnya kan ya. Dia purpose-nya memang tidak mau tidur, Pak. Jadi dia bergerak terus supaya dia terjaga terus. Oh, masih aktif berarti ya. Cuman mungkin gini, Pak. Ini yang tadi Pak Jerry sebutkan itu dekat banget dengan anak-anak semuanya. Banyak banget loh Pak anak yang kuning. Kemarin teman saya lahiran anaknya kuning. Anak saya pun waktu lahir sempat kuning. Jemuran padahal jemuran, ya kan? Itu kan kita jemuran segala macem. Tapi kuning ini kan banyak kejadiannya sama, mungkin anak-anak teman-teman juga ngerasain hal itu semua gitu ya. Kemudian tadi yang Pak Jerry ceritakan itu jatuh. Kan juga sering kejadian Pak, lagi nyusuin, namanya ibu kan capek ya Pak. Maksudnya mungkin di 3 bulan pertama lagi nyusuin ketiduran jeblek gitu kan, itu juga kejadian. Sebelum saya masuk ke area sana Pak, itu kan tadi kita melihat tentang apa yang menyebabkan si cerebral palsy. Emang nanti efeknya seperti apa cerebral palsy ini? Bentuknya seperti apa dia? Tadi kan kita deteksinya kalau anaknya begini,
penyebab-penyebabnya, Iya. cara mengetahuinya. Iya. Tapi memang nanti seperti apa perilakunya kalau terdeteksi memang ada terindikasi lah Pak, gitu, Oke. CP gitu. Iya, mungkin saya coba ini lagi. Boleh, jangan coba Pak, harus dijawab Pak. Karena memang masalahnya adalah kalau anak mengalami gangguan dengan brain, kita bilang brain injured ya, atau ada cedera di otaknya, karena otak itu kan ada beberapa area atau yang mungkin mempunyai area masing-masing dan tujuan masing-masing. Nah, yang terlihat sekali adalah gerak dan fungsi di situ. Gerak dan fungsi. Nah, contohnya sebelum usia 6 bulan, karena contohnya rollover itu 4 sampai 6 bulan. Artinya di usia 5 bulan kalau belum bisa roll over ya masih oke sih. Rollover itu yang koprol ke depan atau ke samping? Bisa berguling ke Berguling, kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Oh, bukan koprol kan Pak ya? Bukan, itu Iya, kan kalau umur koprol 6 saya bulan. demikian Pak. 6 bulan, makanya sebelum 6 bulan itu dievaluasi. Nah, harus dilihat lagi. Contohnya dia kalau mau miring badannya, kadang-kadang ada nggak reaksi yang tangannya kakinya mengaku, ya, atau terlalu lunglai. Jadi ada tipikal-tipikalnya di situ. Atau dia anak sering mengepol pada satu sisi. Oke. Atau menekuk pada satu sisi, Oke. atau terlalu lurus pada satu sisi, itu juga bisa berdampak. Artinya kita bisa melihat secara langsung, tapi saya sih berharap jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum seperti itu ya harus cepat penanganan. Dan saya biasanya di rumah sakit tumbuh kembang itu sudah ada timnya. Sudah ada timnya untuk dilakukan screening ya, untuk awal itu sudah akan terlihat. Nah, bagaimana dengan usia di atas 6 bulan? Biasanya udah tahapan masuk ke misalnya untuk ke masalah creeping atau crawling ya, dia sudah mulai itu. Biasanya dia lihat satu sisi apa dua-duanya gerakannya. Ada yang anak merangkak tapi kedua kakinya itu ketinggalan. Ya gitu, atau kalau mereka tuh kayak walking bear, jadi jalannya kakinya naik, kakinya dia jalan begitu. Misalnya, itu juga harus dievaluasi karena ada parameternya dengan the normal movement atau the normal human movement itu ada. Umur segini tuh perkembangan normalnya adalah sudah bisa apa, umur segini sudah bisa apa. Karena let's say kadang-kadang orang tua membandingkan dulu kakaknya umur segini udah bisa loh, tapi kok ini belum. Dulu ayahnya juga begitu kata neneknya. Dulu ayahnya gitu. Jadi harus kita evaluasi kembali karena ini bukan mungkin ada yang memang mengarah ke genetic problem, tapi banyak yang tidak mengarah ke genetic problem. Jadi tetap harus kitanya peka di situ di 1 tahun perkembangan pertama atau kita bilang sih di golden period. Jadi 0 sampai 3 tahun pertama itu kita mesti perhatikan betul. Nah, gitu. misalkan nanti adik-adik atau teman-teman dengan CP ini sudah tiba di usia lewat golden period mungkin Bu, sudah masuk TK, sudah masuk SD, kan tadi Bu Kiki juga cerita ada pendidikannya gitu ya Bu, ya maksudnya ada sekolah dari TK sampai SMA. Nanti ketika sudah masuk ke usia sekolah, apa yang membedakan, yang kita kelihatannya gimana gitu Bu dari si CP ini, adik-adik yang CP ini? Ya, Perilakunya tentunya tadi. Disfungsi yang seperti apa gitu Bu? Karena kadang-kadang di sekolah juga banyak juga di sekolah yang bengal gitu kan? Apakah seperti itu atau gimana Bu? Supaya kita bisa ada bayangan kayak gimana sih sebenarnya? Kalau untuk usia sekolah atau mungkin teman-teman anak-anak serba pasi ini ingat sekolah, banyak ya Pak Jerry. Jadi kalau ibunya pasti akan melihat kalender age lah gitu loh. Jadi usianya dia ini udah pokoknya usia 5 tahun, nggak usah 7 tahun lah gitu ya, 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Mungkin orang tua sampai, aduh ini sudah 4-5 tahun, sekolahnya di mana ya gitu, TK-nya di mana ya, mungkin udah mulai eksplorasi lah kemana-mana. Nah tentunya kondisi si anak ini juga ikut menentukan gitu kan kebutuhannya. Kemudian kita harus eksplor dulu apakah kesiapan dia untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah secara akademik itu juga seperti apa. Nah, jadi tentunya kalau tadi Pak Jerry bercerita ada tahapan perkembangan gitu. Jadi di usia 4-5 tahun tadi apakah sudah loncat. Tapi kalau misalkan teman-teman cerebral palsy apa ya Pak Jerry, untuk kondisi fisiknya mungkin untuk loncat enggak gitu. Jadi ya memang kelihatan ya, maksudnya kondisi cerebral palsy ini kan apa ya, yang bisa untuk belajar di kelas itu kan tentunya ada memang kegiatan yang membutuhkan kegiatan motorik. Ada juga yang memang hanya bukan hanya, pastinya semua keterlibatan otak ya, maksudnya proses berpikir, kemudian juga ada ya tadi mengingat dan sebagainya.
kemampuan berpikir yang di tahapan usianya gitu loh. Jadi ya proses belajar dari usia 5 tahun kemudian akan masuk SD itu kan semuanya ada tuh ya. Kalau di teman-teman mungkin di psikolog itu juga ada ya, memang ada tahapan kembangan inteligensi lah kayak gitu. Nah, untuk bisa tahu apakah memang kemampuannya sudah bisa mencapai di usia sekolah atau belum, tentunya kalau orang tua bisa tadi ke YPAC ini untuk melakukan screening ya dengan asesmen tadi. Nah, nanti dengan asesmen itu kondisi cerebral palsinya ini yang memang bisa untuk mengikuti kegiatan di kelas atau bersama interaksi dengan teman-teman atau dengan interaksi di kelas itu kan tidak hanya melulu mungkin menulis atau menggunting atau apapun gitu kan, tapi juga menjawab pertanyaan, memahami instruksi misalnya gitu kan, kemudian merespon instruksi itu dengan berupa oh ya saya ambil pensil untuk menggaris atau apa kayak gitu kan. Nah, itu akan dieksplor dari proses assessment. Eksplorasinya sih memang awal ya Pak ya gitu. Jadi untuk di situ dalam tim asesmen, dalam asesmen bersama itu nanti teman-teman anak-anak disabilitas palsi ini akan dicek lah bersama dengan timnya Pak Jerry-nya gitu, kemampuan proses respons dengan terhadap stimulus ya gitu kan. Oh di sini ada gitar gitu, kemudian mungkin dia harus menjawab pertanyaan dan sebagainya. Ada stimulus, mungkin ada mainan atau apa, dia meresponnya seperti apa kayak gitu. Jadi itu semua akan di screening atau dicek bersama oleh tim terapis, kemudian ada psikolog, tim dari ortotik juga atau dari tim alat bantu khusus untuk melihat apakah memang membutuhkan kebutuhan alat-alat bantunya lagi. Kemudian sama ada dokter juga, ada guru juga. Lengkap banget ya. Ya, jadi itu untuk sama-sama melihat tensi anak ini sejauh mana, kemudian kondisinya untuk kesiapan belajarnya seperti apa. Kalau memang diperlukan untuk observasi, kita akan ada masa observasinya juga, kayak gitu. Nah, saya penasaran, tertarik dengan ini Pak Jerry. Tadi dikatakan layu otak. Cara ngeceknya apakah sampai dicek loya otaknya juga atau cukup dari perilakunya aja? Iya, sebenarnya kita membutuhkan namanya penunjang pemeriksaan ya. Bisa dengan EEG ya, atau kita bisa dengan MRI, atau kita bisa menggunakan CT scan atau USG. Tapi biasanya akan diarahkan oleh tim dari kedokteran kita. Ya, dari dokter itu akan mengarahkan apakah anak ini mempunyai kelengkapan dari medical record dia. Ya, kita butuh itu gitu loh untuk menegakkan diagnosis itu misalnya. Tapi untuk kami karena di YPAC kita memang bukan hospital base, kita melihatnya adalah level of function. Yang pertama itu kita menggunakan pendekatan dari pyramid of learning ya. Yang pertama itu yang dikenal dengan very high support. Artinya di sini dibutuhkan body awareness yang oke dari pasien kita. Kenapa? Agar masuk di tahapan atasnya yang dikenal dengan high support atau yang dikenal dengan body movement. Gitu loh. Artinya di sini heart dia bisa bergerak. Nah, dari body movement ini masuk di atasnya dikenal dengan functional support atau dikenal dengan body function. Dia bisa nggak memfungsikan gerakan tadi, gitu loh ya, yang mengarah ke purposeful tadi, gerak bertujuan tadi. Nanti terakhir itu masuk ke body activities atau masuk dikenal dengan academic support. Nah, artinya sudah masuk di aktivitas ini menunjang kemampuan dia yang lebih kompleks lagi. Bagaimana kerja dari kemampuan language and communication dia oke nggak? Bagaimana dengan problem solving? Bagaimana dengan thinking? Bagaimana dengan decision making? Bagaimana dengan reading and writing? Bagaimana dengan kemampuan matematik? Bagaimana dengan kemampuan ADL living skills dia? Bagaimana dengan impulse control dia? Jadi itu yang harus dilihat bahwa goal kita masyarakat pada umumnya adalah mengarah ke akademik. Kita ini semua sudah di level akademik. Ini pada saat contohnya, saya kemarin sempat cedera di lutut saya, tempurung saya pecah. Akhirnya saya muncul lagi, saya balik ke level paling bawah. Karena setelah operasi saya nggak bisa apa-apa. Artinya body awareness saya harus muncul dulu. Kenapa? Secara kemampuan awareness saya, rasa nyeri saya, itu akan lebih sensitif untuk masuk ke movement. Makanya untuk gerakan hati-hati sekali gitu loh. Sampai saya mencoba untuk menggerakkan, oh ya sudah bisa bergerak. Saya mencoba memfungsikan dengan shifting with bearing. Dia duduk dan berdiri sudah bisa. Bagaimana sekian persen dari berat badan saya sampai saya masuk ke YPAC kembali untuk beraktivitas.
Nah, di situ saya menggunakan adaptive devices. Saya menggunakan contohnya walker, atau awal saya menggunakan crutch, atau saya menggunakan Canadian stick, atau saya menggunakan tripod misalnya untuk support saya. Lama-lama karena aktivitas sudah lebih bagus, kemampuan awareness saya oke, function, saya bisa beraktivitas kembali tanpa menggunakan alat bantu itu. Hanya sifatnya temporary. Nah, disitulah tahapan-tahapan, apalagi dengan anak dengan cerebral palsy, manifestasinya yang bermasalah dengan YPAC adalah mereka paling banyak mungkin di level very high support dan high support, even mereka di akademik. Tapi goal kita, kenapa dia di akademik? Oh, karena dia bisa berkomunikasi. Oh, karena dia mungkin bisa merasakan emosi dia misalnya dan lainnya. Itu goal kita seperti itu. Jadi sebenarnya buat teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Nanti kita akan ngebahas lebih lanjut tentang deteksinya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Karena mungkin yang menarik dan kepengen kita semua tahu tuh deteksinya gimana. Karena kan yang tadi Pak Jerry sebutkan kayak macam, saya ulang lagi gitu ya Pak, kayak kuning, jatuh itu kan wajar banget terjadi di usia anak-anak ya. Kayaknya banyak banget gitu saya dengar teman saya, wah anak saya jatuh gitu, anak saya kuning gitu. Tapi dampaknya apa biasa sih banget gitu kan, kita jadi ngeri-ngeri was-was juga gitu ya. Coba sebelumnya jadi mau nanya juga nih Bu, bagaimana sebaiknya kalau sampai cerebral palsy anak kita, anak teman-teman, ada sepupu, cucu, ponakan ternyata terindikasi cerebral palsy. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Jadi bukan kita langsung nge-treat dia ya, karena nge-treat kita butuh profesional, butuh Pak Jerry gitu kan. Tapi di keluarga gimana kita menyikapinya gitu Pak, Bu? Ya tentunya sih kalau mungkin nanti Pak Jerry bisa melengkapi ya. Begitu mungkin gejala atau terdeteksi atau kan sudah, pastinya kan dari tadi ya ada kelainan dari tahapan perkembangan ya Pak Jerry ya gitu. Begitu kelihatan sudah ada di situ, kemudian mungkin dokter sudah mendiagnosa ya, pastinya kan akan didiagnosa oleh tenaga medis gitu. Oh ya putra putri Bapak Ibu memang ini terindikasi cerebral palsy. Oke, what next ya sudah. Jadi tentunya konsultasikan terus kan dengan tim dokternya gitu. Kemudian memang jika memang tim dokter membutuhkan ya tadi, jadi jenis-jenis cerebral palsy itu juga banyak gitu. Bukan banyak sih, ada apa tuh Pak? Ada hemiplegi, ada diplegi, ada quadriplegi. Nah, itu kondisi dan treatmentnya berbeda-beda, ya kan? Kemampuan kebiasaan anaknya juga beda-beda secara si motoriknya dulu gitu. Kita belum sampai tahap ya tadi. Begitu terdeteksi mungkin di usia antara 1 sampai 3 tahun, itu harus dikejar kayaknya Pak Jerry ya gitu. Jadi misalkan harusnya nih tahapan perkembangannya di antara 0 sampai 1 tahun, harusnya di usia 6 bulan misalnya harus ada sudah bisa berguling gitu ya, sudah atau mungkin sudah nanti mulai kalau itu merangkak gitu. Tapi ternyata belum, berarti misalkan dia sudah usia 1 tahun lebih, kan ada utang ya, ya kan, utang perkembangannya gitu. Nah itu dikejar dulu. Jangan sampai kejar, aduh adiknya kayak tadi Pak Jerry bilang, adiknya tuh umur 1,5 tahun udah jalan loh, udah bicara loh gitu. Ya beda-beda, setiap anak, setiap individu pasti punya keunikan dan perkembangannya sendiri-sendiri. Jadi menurut saya memang tahapan perkembangannya itu dikejar dulu nih kekurangannya menurut saya Pak Jerry ya, nanti dikejar dulu. Begitu sampai memang pasti nggak ada lah kata mentok tuh nggak ada ya gitu, tapi terus diulang, direkam terus sampai dengan ada perkembangan lain yang harusnya sudah bisa dilakukan, itu akan bisa muncul tentunya gitu loh. Jadi tentunya itu tadi ya harus diikuti terus. Nah kemudian kalau sudah tahapan perkembangannya memang sudah terdeteksi ya nanti pasti ada bantuan atau bukan diperlukan bantuan-bantuan atau intervensi dari tenaga-tenaga yang lain. Entah itu nanti dari psikolog gitu kan, mungkin nanti dari dukungan alat bantu kayak gitu. Kemudian ada juga mungkin dari yang jelas medis, yang jelas adalah terapi. Jadi sepertinya nanti Pak Jerry bisa mengoreksi, sepertinya kalau menurut kami itu adalah teman-teman yang anak-anak cerebral palsy ini sangat membutuhkan terapi. Gitu. Yang terutama itu terapi untuk memang tadi akan si layar otak. Tapi kalau kekakuannya tuh ada itu karena dampak layar otaknya ya Pak Jerry ya. Jadi tampilnya itu atau mungkin yang terlihat itu ada kekakuan dari
motoriknya dia gitu kan ya. Kelihatannya begitu ya. Ada yang bentuk, ada yang nggak bisa tegak lehernya gitu, atau mungkin layu lehernya, Iya, kemudian head leg. head leg gitu. Ada juga yang munculnya nggak bisa nekuk, nggak gitu, bisa tegang nekuk, gitu. jadi full Ada. body involvement kata lo, kalau Iya, kata Pak betul, Jerry iya. sering dengar, jadi seluruh anggota badannya kaku gitu. Nah kalau seperti itu mau sekolah gimana caranya gitu. Iya, Nah iya, itu iya. yang memang harus di cross check dulu semuanya gitu ya. Di Tadi assessment. kalau tadi Pak Jerry bilang mau sekolah itu seperti kita memang harus bisa memegang pensil, itu tuh sebenarnya ada tahapannya. Kalau oke. sebelum bisa memegang pensil dia belum bisa duduk, mau duduk dulu apa megang pensil dulu misalnya. Nah itu tuh jadi harus tadi lah disiapkan dulu semuanya gitu. Nah Oke. jadi pergunakan waktu ya, kalau mungkin kalau saran dari kami untuk para orang tua gitu ya, jadi dikejar kekurangannya, segera konsultasikan, dan apa yang dibutuhkan itu tetap harus terus intens dilakukan gitu, supaya memang kalau memang orang tua pingin anaknya sesuai dengan targetnya usia 5 tahun pengen sekolah, paling tidak mungkin bisa berinteraksi lah gitu ya dengan teman-teman gitu, banyak kegiatan gitu. Nah itu ya udah, berkegiatan juga kan mungkin pengen menegur gitu, pengen ngangkat tangan tapi nggak bisa gitu kan. Nah terus atau mungkin dia pengen teriak, bukan menyampaikan hai gitu, pengen bicara Tapi kesulitan. halo, kesulitan. Nah jadi oh iya berarti bicara belum bisa juga gitu. Nah ayo dilakukanlah tindakan-tindakan yang memang diperlukan gitu. Memang misalkan perlu tindakan medis, memang itu memang sangat perlu, silakan. Setelah ada tindakan medis perlu bantuan terapi, lakukan terapi. Setelah terapi perlu ada, oh ya kok setelah terapi ya namanya anak ya, namanya individu pasti kan ada rasa sakit, ada nggak nyaman, males. Kemudian mungkin orang tuanya semangat tapi anaknya enggak nih gitu. Nah berarti gimana nih numbuhin moodnya anak gitu kan, gimana anaknya juga biar semangat gitu. Siapa sih yang bisa punya peran gitu. Nah mungkin harus ke psikolog kayak gitu loh. Jadi semuanya itu kami juga ternyata ada Pak di sini ya. Jadi ada terapi psikolog. Jadi memang disebut pusat layanan terpadu, ya udah kalau memang di kami tadi memang bukan hospital base. Jadi memang tindakan-tindakan yang memang diperlukan dari medis mungkin bisa di rumah sakit atau di klinik tumbuh kembang lain. Bukan di klinik-klinik yang memang memerlukan itu, yang bisa menyediakan itu. Namun setelah itu silakan ke YPAC gitu. Jadi ada psikolognya, ada untuk sosialisasi kita juga ada daycare-nya kayak gitu sih. Jadi kebutuhan anak untuk bisa nggak? mandiri. Lu mau gua ada. Apa yang Kita memberikan one stop solution. Nah, ya, betul. One stop service, one stop solution. Silahkan gitu loh. Jadi memang itu semua untuk kebutuhan anak gitu. Jadi utamakan gitu. Utamakan kebutuhan anak tuh bukan yang utama, apalagi cerebral palsy, apalagi yang berkebutuhan khusus gitu. Selama kondisi seperti ini Bu, berpengaruh nggak terhadap aktivitas? Karena kayaknya kalau saya bayangin ya, kalau kita ngomongin tadi layu otak ini terlihat dengan fisik yang tidak mumpuni lah, saya katakan seperti itu. Berarti kan butuh support yang betul-betul intensif. Kemudian cara jarak juga, kan saya nggak mungkin bantuin ibu jalan, tapi ayo bantu jalan kan tidak mungkin ya Bu ya. Jadi ada apa Bu efek? Sekarang kan lagi begini Bu, kondisi kita pakai masker begini kan. Betul. Jadi nggak bisa lihat wajah ibu yang cantik, Pak Jerry juga kelihatan cuma dari foto doang gitu kan. Efeknya apa sih Bu? Kalau efek atau dampaknya ya pasti semua ada, terutama pasti pada anak ya gitu. Nanti ini kan masa pandemi memang adalah masa di mana kita semua memang benar-benar tidak bisa berkegiatan ya. Tapi begitu memang kita sudah bisa memasuki masa new normal, kami tuh juga sudah mulai sebenarnya tentunya dengan arahan protokol kesehatan gitu. Jadi tidak, insya Allah ya Bismillah, tidak perlu ragu-ragu, kita semua tetap mengikuti semua, intinya kalau mengikuti protokol kesehatan, ada memang ada screening di awal, cek suhu semuanya kan sudah. Tim medis juga, bukan tim medis, teman-teman dari layanan keterapian sudah menyiapkan APD-nya, gitu kan, sarung tangan, bagian APD-nya, kemudian ada masker, face shield gitu. Saya PCR dulu Bu kesini. Saya PCR dulu kesini. Ya kan makanya. Harus ya. Jadi aman ya. Aman, insya Allah gitu ya. Pokoknya selama kita memang mengikuti protokol itu, dan memang jika memang mungkin bisa dilakukan ke sini, kami sudah buka kok dari sejak bulan Juni tahun lalu gitu sampai dengan sekarang. Tapi
tadi harus pakai appointment dulu supaya tidak terlalu penuh dalam satu jadwal dalam satu hari di setiap layanannya gitu. Jadi kami memang membatasi sama karena jumlah tenaga profesinya juga harus, kita semua kegiatan harus dibatasi, makanya jam kegiatan kemudian jumlah yang beraktivitas dalam satu ruangan dibatasi gitu kan. Semua juga harus ada waktu membersihkannya dulu. Nah, jika memang tidak mungkin untuk datang, bisa konsultasi dengan tenaga terapis yang terkait untuk bisa melakukan home program misalnya gitu, konsultasi by phone atau bisa video call bisa. Dan untuk kegiatan belajar itu tetap berjalan, gitu, tetap berjalan. Arahan pemerintah ya dengan daring kayak gitu itu tetap berjalan. Di unit keterampilan juga semua juga dilakukan daring. Aduh Bu, saya sangat tertarik untuk bertanya-tanya sebetulnya treatment-treatmentnya tuh seperti apa, karena saya lihat di aktivitas YPAC Jakarta juga ada berkebunnya, tadi saya lihat juga ada berjemur gitu kan, ada banyak banget, maksudnya jalan-jalan di depan, banyak sekali aktivitas dan kayaknya masih banyak rasa-rasa penasaran yang saya pengen tanyakan nih. Tapi kita akan tanyakan ini di video berikutnya, jadi nanti pantengin aja terus videonya. Sebelum kita berpisah. Ada yang mau disampaikan nggak dari Bu Kiki dan juga Pak Jerry untuk teman-teman yang menyaksikan video ini? Kalau kami menghimbau ya itu aja sih, kalau misalkan memang tadi deteksi lah gitu kan, kenali memang kondisi perkembangan anak gitu kan, butuh pertolongan apa, konsultasikan kepada entah itu mungkin dari keluarga terdekat, pokoknya jangan diem aja gitu loh. Jadi karena masa waktu itu tuh penting banget buat anak gitu ya, jadi gunakan masa sebaik-baiknya untuk waktu sebaik-baiknya untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh anak, apa yang perlu dibantu untuk anak tercinta gitu sih mungkin ya gitu. Dan kami siap membantu dalam arti sudah kami layanan tersedia kok gitu. Tinggal konsultasikan dan sampaikan saja apa yang dibutuhkan, mungkin nanti kita bisa yang perlu dibutuhkan oleh keluarga apa saja gitu nanti. Sebelum saya masuk ke Pak Jerry, saya mau tanya Bu, buat masyarakat lain yang juga ingin membantu, bisa nggak Bu? Maksudnya bisa banget harus. Itu dia yang mau saya tanya. Bisa nggak Bu? Jadi karena istri saya itu sering, terutama perempuan ya, kalah sama yang melo-melo begini. Tapi saya nggak akan ngomongin melo, maksudnya pasti banyak di luar sana teman-teman yang kepengen juga punya kemurahan hati atau pengen berbagi kasih tapi nggak tahu mau kemana. Bisa nggak Bu bantu? Gimana bisa dong, bantu, banyak banget yang perlu dibantu. Senang bantu. Saya senang loh bantuin orang dan orang juga pengen bantuin saya ke teman-teman IPAC. Boleh kepada teman-teman yang pengen bantu, karena kita kan kadang nggak pengen bantu tapi nggak tahu kemana Pak. Nah ini gimana? Mau bantu kemana atau apa, boleh tanyakan kepada kami. Kami butuhnya banyak banget ya. Banyak banget tuh apa? Oh ya, untuk kebutuhan anak, kebutuhan siswa, kebutuhan anak-anak binaan YPAC gitu. Kadang kan di YPAC itu kan sekarang kalau untuk siswa itu kan semua ada 99 sampai dengan unit karya itu ada 99. Pasiennya Pak Jerry banyak banget gitu kan. Kemudian yang dan semuanya itu secara kami tidak kebutuhan itu tidak berupa natura atau yang kebutuhan pokok sehari-hari saja gitu kan. Kalau kayak gitu mungkin bisa disampaikan langsung. Tapi kalau untuk kegiatan YPAC yang mulai tadi ada sekolah, unit karya dan itu aja. Jadi teman-teman bisa membantu untuk awareness-nya, ya kan. Ada sekolah, ada kegiatan yang mungkin bisa men-challenge teman-teman disabilitas. Jadi misalnya Mas Uya nih bikin ngajak anak-anak bikin kegiatan, ada lomba deh gitu kan. Nah, ajak mereka gitu. Kenapa? Karena dari situ nanti mereka belajar percaya diri misalnya gitu kan. Oh ya, aku bisa tersalurkan kebiasaannya. Bisa membantu dengan tadi kepedulian kegiatan, kemudian membantu secara sarana fisik, kemudian juga bisa membantu untuk teman-teman karyawan SDM, karyawan untuk mengeksplor kemampuannya lagi gitu kan, pelatihan, atau juga last but not least antara lain ya kebutuhan dana gitu kan, mau galang dana bareng sama YPAC atau misalkan bikin event lagi bersama YPAC itu juga bisa. Kalau yang cepat misalkan Bu, saya kepengen, karena Bu Kiki kemana ada ngomong lewat langkahbaik.com juga bisa ya Bu ya? Oke, jadi langkahbaik.com itu ada, jadi website untuk memberikan bantuan
Jadi sekarang nih memang pengen bantu kayak tadi kan istrinya Mas Uya pengen pakai bantu dengan Jadi kan kadang-kadang sambil website-website malam-malam ya lagi gitu. gini kan. Dia pakai handphone aja bisa kok gitu Dan kan gitu. Student Mungkin juga kalau bisa, kayak saya mahasiswa sama istri bisa. mau bantu bangun gedung, nanti kami pasti kalau ada dananya kami Iya. pasti bantu. Tapi kan belum lagi menunggu dana ini terkumpul gitu kan ya Bu ya. Iya, Bisa iya. lewat situ ya Bu ya. Bisa. Jadi kalau memang intinya mau langsung ke rekening GPAC juga bisa membantu langsung atau ke langkah baik. Jadi langkah baik di sini upaya pengurus gitu kan untuk bisa mendapatkan menyalurkan keprihatinan atau maksudnya kepedulian masyarakat untuk teman-teman disabilitas di sini. Nah, Oke. itu silakan buka website langkahbaik.com. Memang di sini bantuan yang terutama adalah untuk membantu subsidi layanan pendidikan di Oke. PAC Jakarta gitu. Jadi berapapun itu bisa dimulai di Berapapun langkahbaik.com. Itu juga ada metode pembayarannya atau e-payment channelnya juga ada di Ada situ. cara-caranya lah, Bu, ya, Ada semua. semua ya. Silakan tinggal scan QR-nya juga bisa. Silakan buka juga websitenya YPAC Jakarta. Mudah kok membantu berapapun Iya, juga. Jadi kalau Oke mau bantu aja. ya gampang. Intinya sekarang banyak kemudahan Banyak gitu ya, Bu ya. kemudahan. Oke. Nggak ada halangan lah. Tidak insya ada. Allah ya. Terima kasih Bu Kiki. Kalau Pak Sama-sama, Giri ada Pak Giri. yang mau disampaikan nggak Pak buat teman-teman? Kalau buat penonton teman-teman dan- itu tadi sudah disampaikan Bu Kiki, peduli, ya sayangi dan apa Bu Kiki? Kenali. Peduli Sayangi dan dan sayangi. peduli. Jadi artinya untuk semua disabilitas, mungkin karena kami di YPAC banyaknya memang dominasi cerebral palsy, tapi saya melihatnya adalah tidak semua disabilitas itu terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini juga mungkin dia disabilitas. Ya, contohnya yang mungkin ada masalah dengan pendengaran, ya, atau mereka punya namanya komunitas tuli dan lainnya. Nah, ini kalau untuk cerebral palsy sendiri, saya berharap mereka juga butuh layanan kami. Kadang-kadang mereka memang kendalanya adalah masalah transportasi. Mereka mau tapi kesininya ya nggak bisa. Tapi alhamdulillah juga pemerintah sudah bantu. Makanya intinya kami YPAC Jakarta siap membantu melayani masyarakat. Wah, Jadi oke. saya berharap promotif preventif yang kami juga gaungkan juga bisa membantu mereka. Dan selebihnya please welcome datang ke YPAC. Kita punya program-program yang sangat menarik ya untuk membantu siswa atau murid-murid YPAC, dan saya berpikir YPAC bisa menjadi tempat untuk berbagi kasih. Karena itu yang menjadi apalagi tengah pandemi ini, saya berharap kita sebenarnya bisa melakukan yang terbaik untuk YPAC Jakarta. Karena Gitu. kondisi seperti ini kita Iya. belajar untuk peduli tuh Betul. banget ya, menyayangi dan juga peduli. Baik, terima kasih waktunya Bu Kiki dan Sama-sama, juga Pak Mas Haji. Uya. Terima kasih banyak. Boleh Sudah- kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu? Saya Boleh pengen dong. nanya-nanya tentang bagaimana langkah-langkahnya tadi, kemudian ngapain aja sih di YPAC gitu supaya kita juga tahu nih aktivitas dan kegiatannya gitu. Oke, Oke, terima kasih banyak. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat terkait tentang cerebral palsy karena penting untuk deteksi dini ya, Pak Iya. dan Ibu ya. Dan bagaimana cara deteksinya? Maksudnya gini, bukan bagaimana cara deteksinya. Seperti apa sih detailnya, lebih dalam lagi tentang bagaimana cara nanti teman-teman dari YPAC itu melakukan terapi atau kegiatan atau apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu saudara kita, teman kita dengan cerebral palsy. Saksikan di video berikutnya, dan jika dirasa video ini bermanfaat silakan bagikan ke teman-teman dan juga saudara semuanya. Siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman kita dan juga saudara kita yang membutuhkan. Akhir kata, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Bu Kiki Terima dan juga kasih, Pak Mas Jerry. Uya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye. Parenting Podcast. All about parents.